jamaah sini sama sono nggak usah berantem, ukhuwah. Nanti gara-gara di sini ada kapal-kapalan dibagi, di sono nggak ada, ceng-cengan, cemen. Al-Islam nggak ada kapalnya, nggak ada duitnya, kayak Al-Barokah dong. Wah, kacau itu. Itu namanya tidak berhasil ukhuwah Islamiyah. Jadi ya biasa aja sesama Islam, kunut ndak kunut, ya sama aja wong sesama Islam. Islam itu saudara, al muslimu akhul muslim. Ini kayak ini nih, Haji Herman nama pasukan kan dari negara sebelah, Pak. Negara apa namanya? Angke, ya? Loncat ke sini ngelewatin rel, Pak. Jauh itu. Ini namanya ukhuwah Islamiyah. Nah, ini lagi dibangun oleh para alim ulama, para pendakwah. Karena akhir-akhir ini umat Islam terpecah belah kalau sudah berbeda urusan politik. Urusan politik perbedaan, urusan milih pemimpin. Yang paling kecil milih pimpinan RT. Ini lagi rame mau pilihan LMK. Nah, ini ada kabar juga dari temannya Pak Solahuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahilhamdulillah al-qail fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in 'alima. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama amma ba'du. Ibu bapak hadirin wal hadirat, pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ketua Musolah Bapak Ustadz Suhendang plus Pak RT baru, udah dilantik belum? Belum. Besok pelantikan. Pak Ustadz Maman, MC sepanjang zaman, Pak Solahuddin, tokoh pemuda, Pak Haji Karno, Pak Haji Dodi, semua yang hadir, yang di atas dan yang di bawah. Ini acara begini nih saya ingat ceramah di Louis Damar ini, Pak. Louis Damar Rangkas Bitung, tempatnya orang Baduy. Persis begini nih, Pak. Depannya jalan raya, ada bis berhenti. Ya ini begini nih kayak di Rangkas Bitung, di Louis Damar. Orang Baduy lewat berhenti lagi. Lah ini di tengah-tengah kota, tapi kayak di kampung. Ya mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin. Kita langsung saja pada kajian kita. Bahwasanya malam ini peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW, tema eratkan ukhuwah, gapai jamaah. Ini jamaah sholat ya. Eratkan ukhuwah, gapai jamaah. Sejatinya bukan karena kita hebat, tapi Allah yang memudahkan urusan kita. Yang bikin tema siapa ini? Lucu ini. Ini lucu ini tema ini, Pak. Kalau diamati lucu ini. Sejatinya bukan karena kita hebat. Ya wis lah, itu aja temanya. Mengena. Kita langsung pada tema itu, eratkan ukhuwah. Sejatinya bukan karena kita hebat, tapi Allah yang memudahkan urusan kita. Kita langsung kepada Maulid Nabi. Kalau sudah bicara eratkan ukhuwah, gapai jamaah, supaya kita meyakini kalau kita itu orang yang lemah,
Yang hebat itu hanya Allah, yaitu memang ajaran yang dibawa baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi peringatan Maulid ini sebenarnya hasilnya nanti itu outputnya lah. Output apa sih ngomongnya ini, Pak Eeng, LM apa FKDM ini kan tahu bahasa begini ini. Outputnya, hasilnya itu pertama ya vertikal lah, kepada Allah lebih hebat, jadi gapai jamaah. Tapi ya kalau sholat jamaah di Al Barokah jangan kebanyakan Pak, takut ambles. Ini musolanya kecil soalnya. Lah horizontalnya semakin baik. Ini yang dimaksud sejatinya bukan karena kita yang hebat. Kadang kita ini merasa hebat, contoh kalau jadi ustadz mentang-mentang ustadz. Jadi pengennya dihormati, pengennya kalau salaman cium tangan gitu. Jadi kalau jadi ustadz gayanya tangannya kalau cium tangan apa salaman supaya begini-begini. Itu ustadz yang belum bisa meneladani Rasulullah SAW. Oh, salaman ya begini-begini, biasa aja salaman. Biar santrinya jamaahnya yang pingin cium tangan, nggak usah ustadznya begini-begini apa ini. Ini temanya kan itu masalahnya. Kalau orang tua kepada anaknya itu nggak apa-apa, mengajarkan supaya cium tangan gitu. Tapi kalau merasa hebat, saya ustadz itu harus dicium tangan, itu berarti belum meneladani Rasulullah SAW. Jadi biar jamaahnya yang pingin mencium tangan. Yang kedua merasa hebat karena berilmu, ya ndak usah lah. Nah ini orang kaya nggak usah sombong lah. Ini kita ngomong tentang sosial saja ini. Karena Rasulullah SAW sukses menyampaikan Islam karena akhlaknya. Maka al-akhlaqu fauqal ilmi, akhlak itu di atasnya ilmu. Islam bisa diterima itu karena akhlaknya Nabi. Kalau langsung rujuk kepada Nabi ya level kita kejauhan. Walaupun ayatnya mana Ustaz? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Pada diri Nabi ada contoh yang baik. Tapi kalau langsung kita nyontoh Nabi ya level kita itu kejauhan lah. Minimal ya santri nyontoh gurunya. Maka guru kencing berdiri, murid kencingnya loncat-loncat. Ya kan gitu jadinya. Jadi ini akhlak. Maka kita nyontoh kepada Wali Songo yang ada di Indonesia. Cara menyampaikan Islam itu dengan kulturalisasi, dengan budaya yang ada. Maka dalam sejarah penyebaran Islam di Indonesia, di Pantura era 100 tahun ini langsung bisa diterima oleh masyarakat Indonesia yang dulu notabene Hinduisme dan Buddhaisme, itu karena cara penyebarannya itu dengan akhlak, dengan kesantunan para wali. Makanya ketika Islam sudah mulai mengena, Islam sudah mulai masuk, ada sebuah syair yang selalu dipakai untuk sholawatan. Tapi ini bahasanya Jawa Pak Solahuddin. Sholawat Jawa ini. Sampean nggak bisa ya sholawat Jawa. Ini pokoknya sholawatan Jawa aja gitu. Lir ilir, lir ilir, tandure wis sumilir, tak ijo aja. Maulid Nabi yang dimeriahkan malam ini di musola Al Barokah. Saya ulangi, dulu musola ini kata almarhum Pak RW Wawan, ini dulu tempat buat judi.
Yang kedua, maaf, tempat untuk mesum. Begitu kan? Pak RW Wawan, di YouTube saya masih ada masalahnya. Cek YouTube saya masih keluar, Pak RW menyampaikan itu. Tapi ini dirubah menjadi tempat ibadah. Jadi ingat masjid apa itu? Keramat Tunggak. Konon katanya Keramat Tunggak dulu kayak sebelah kita itu, Kali Jodoh. Tempatnya kalau malam jual rempah-rempah. Hangat-hangat. Iya. Pak Ustadz Maman tahu kan rempah-rempah? Jadi habis merem-merem dikasih upah. Cepek bang, gitu gini. Gesek-gesek lah ya. Itu sekarang jadi masjid. Haji Dodi hafalkan yang begitu, Ci? Hafal, langganan katanya. Langganan lewat jualan aqua. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka malam ini Musolah Al Barokah ini niat mengadakan ini nih. Ini ngikutin sholawatan yang dibikin oleh Wali Songo ini. Lir ilir tandure wasimilir. Artinya apa? Ketika tanaman baru ditanam harus dirawat. Islam yang disebarkan oleh para wali masuk dalam dada orang Hindu dan Buddha, dirawat, diperkuat. Maka maulid kali ini pertama aslinya bukan ingin mengislamkan orang non muslim, tapi ingin mengislamkan orang Islam. Bagaimana mengislamkan orang Islam? Umat Islam yang mulai lupa dengan jati dirinya kalau dia itu Islam. Contoh, Islam sudah syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tapi orangnya nggak sholat. Mudah-mudahan yang di sini sholat semua, amin. Adapun yang belum, gara-gara maulid jadi sholat. Gitu aja lah. Karena memang setelah disensus penduduk, walaupun sensus itu bukan hanya data kakak. Sorry Pak RW, ada Pak RW, saya nggak kelihatan Pak RW, ketutupan hijab. Ini hijab dosa apa kaca saya nggak tahu Pak, nggak kelihatan Pak. Karena saya yang banyak dosa jadi nggak bisa melihat ini. Dalam sensus penelitian, kebetulan saya penyuluh agama dan ini pakai baju dai Kamtipmas. Dai-nya Polres Metro Jakarta Barat. Tamboran cuman saya sendiri yang masuk. Saya pakai seragam ini Pak. Ini bajunya polisi Pak, saya pakai. Setelah kita teliti di lingkungan kumuh kita, ini umat Islam banyak yang lupa dengan dirinya kalau Islam. Apa? Islam iya sholat nggak mau, Islam iya ngaji males, Islam iya secara horizontal dengan tetangga selalu iri dan dengki. Maka peringatan Maulid Nabi ini tujuannya ngelingaken, mengingatkan umat Islam yang lupa pada dirinya kalau dia itu Islam. Maulid Nabi bukan hanya karena memperingati hari lahirnya, tapi mengingatkan ajaran yang dibawa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa ajarannya? Ya Islam ya sholat lah. Ya Islam ya zakat, puasa, haji. Horizontal Islam ya jangan sombong. Itu temanya. Sejatinya bukan karena kita yang hebat. Contoh, malam ini maulidnya secara tempat ini lebih mewah, lebih berbeda di masa almarhum RW Wawan. Kalau RW Wawan di dalam sana nggak pakai bangku. Kalau sekarang eranya Pak Suhendang, Pak Salahuddin di luar pakai bangku, walaupun bangkunya nyewa apa ini. Ini lebih hebat karena penceramahnya 3, 1 Bang Haji Cucung, terus ceramah lagi di KPU kali dia. Ya, yang satu lagi Ustadz siapa tadi? Ustadz Asep. Yang ketiga saya mohon maaf karena memang ini musim maulid. Tadi malam ceramah 3 tempat, tadi siang 2, ini 2, ini kedua ini. Jadi full-fullan ini lagi Pak. Karena apa? Bukan karena laku Pak.
Bukan, karena musola dan masjid sudah kangen pingin ngadain maulid gara-gara pandemi COVID. Kangen loh. Kalau manggil penceramah yang di TV mahal, ya cukup yang di YouTube aja. Maka nanti ini di YouTube ada solawat yang tadi saya buang, karena YouTube saya sudah laku. Kalau ada solawat yang kayak di yang lain langsung nggak kena copyright Pak, kena masalah. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka maulid Nabi yang diadakan oleh panitia Al-Barokah mengingatkan, yaitu tadi horizontal. Kalau Islam ya jangan sombong, jangan merasa hebat. Nanti jadi RT ditanya nggak noleh. Sorry tik baru. Ini contoh ya, sekaligus buat contoh. Tapi insya Allah Pak Suhendang itu orangnya baik. Kalau dipanggil oleh wanita cantik noleh Pak. Serius. Itu. Kalau dipanggil oleh wanita jelek ya noleh, karena mau ngasih duit sih itu di BRI. Maka kembali tema yang diambil, ayo kita nggak usah merasa jadi apa dan siapa. Kalau udah duduk masuk di musola, di masjid, yang pejabat, yang rakyat sama, karena semuanya di hadapan Allah yang dilihat iman dan takwanya. Maka tapi Allah lah yang memudahkan urusan kita, itu betul. Kalau kita sudah berupaya, sandarkan diri ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tema malam ini intinya adalah jangan sombong. Tadi kembali kepada yang awal, sejatinya eratkan ukhuwah. Mungkin tadi sudah disampaikan oleh abang saya, Bang Haji Cucum. Ada ukhuwah Islamiyah, ada ukhuwah watoniyah, ada ukhuwah basyariyah. Ukhuwah Islamiyah antara kita sesama Islam. Jamaah musolah Al-Barokah jangan berantem dengan jamaah musolah Al-Islah. Ya Pak Haji ya. Karena besok malam Al-Islah mau maulid Nabi. Penceramanya dari Lampung. Saya maksudnya. Gitu. Dari Lampung. Itu jamaah sini sama sono nggak usah berantem. Ukhuwah. Nanti gara-gara di sini ada kapal-kapalan dibagi, di sono nggak ada, ceng-cengan, cemen. Al-Islah nggak ada kapalnya, nggak ada duitnya, kayak Al-Barokah dong. Wah kacau itu. Itu namanya tidak berhasil ukhuwah Islamiyah. Jadi ya biasa aja sesama Islam, kunut ndak kunut, ya sama aja wong sesama Islam. Islam itu saudara, al-muslimu akhul muslim. Ini kayak ini nih, Haji Herman nama pasukan kan dari negara sebelah Pak. Negara apa namanya? Angke, loncat ke sini ngelewatin rel Pak. Jauh itu. Ini namanya ukhuwah Islamiyah. Nah ini lagi dibangun oleh para alim ulama, para pendakwah. Karena akhir-akhir ini umat Islam terpecah belah kalau sudah berbeda urusan politik. Urusan politik perbedaan, urusan milih pemimpin. Yang paling kecil milih pimpinan RT. Ini lagi rame mau pilihan LMK. Nah ini ada kabar juga dari temannya Pak Solahuddin, Pak Aep, tukang son, itu meninggal tadi sore. Kenapa? Saya hari Senin Pak, ini kan nanti hari santri nasional Pak, tanggal 22 Oktober. Ini akan semua santri dikasih hadiah oleh pemerintah, satu hari menjadi hari nasional. Santri itu sin, nun, ta, ro, ya. Sinnya safikul khair, menjadi pelopor kebaikan yang namanya santri. Contoh Suhendang itu santri, maka menggerakkan jamaah. Pak Solahuddin juga santri, menggerakkan jamaah untuk apa? Yuk peringatan maulid menjadi garda terdepan untuk dalam proses kebaikan. Ini santri nih, safikul khair. Yang kedua nun. Apa nun itu? Naibul ulama. Santri menjadi penggantinya ulama. Suhendang itu tiba-tiba jadi imam besar Al-Barokah. Kan lucu Pak. Yasin nggak apa, Fatihah nggak paseh.
Tapi karena ulamanya nggak ada, ya jadi imam besar, maksudnya badannya besar Pak. Itu santri. Hanya ulamanya pada meninggal, ini gantinya yaitu tak itu tarikul ma'asi, santri yang meninggalkan maksiat. Kalau bicara urusan politik seharusnya santri yang menjadi pejabat itu ya jangan korupsi sebenarnya Pak. Tapi kalau udah jadi pejabat, konon katanya duitnya banyak. Kalau nggak korupsi, mumpung jadi pejabat, korupsinya kapan lagi? Gitu. Ya naudzubillahi min. Mudah-mudahan saya kalau jadi pejabat yang nggak korupsi Pak. Mudah-mudahan. Emang pejabat apa? Ini kan sudah pengangguran Jakarta Barat. Di sini banyak banget kayaknya pejabat ini. Yang selanjutnya santri apa radhiyallahu airidullah, santri yang mencari ridho Allah itu tadi. Tapi Allah yang memudahkan urusan kita ini bergerak bersama menggerakkan maulid hanya mencari ridho Allah. Kemudian yaknya yakin dumateng Gusti Allah, yakin kepada Allah, asal bergerak pasti akan ada jalan. Al harokatu barokah, bergerak itu akan mendapatkan berkah. Kemarin kan Pak Suhendang, Pak Salodin ngobrol, Ustaz, ini pandemi usaha belum begitu lancar, pengen ngadakan maulid, ini kalau narikin jamaah bagaimana ini yang wes bergerak dulu bismillah, nanti juga ada jalan. Alhamdulillah malam ini juga jalan, alhamdulillah. Sampai ada pundi-pundi sampo aja dibungkus-bungkus itu. La ilaha illallah. Kembali Pak Aep, tukang son. Hari Senin itu kan kita NU Jakarta Barat lagi menyongsong Hari Santri Nasional. Jadi kita mengadakan lomba hari Senin Marawis DKI. Saya sebagian panitia. Tadi lomba baca kitab kuning, saya sebagian panitia. Tiba-tiba Pak Aib itu sonnya di sana hari Senin. Ketemu saya kaget, Pak Ustadz kok ada di sini? Lah ini markas saya kok gimana? Ngerokok, ngobrol, Pak. Saya kasih rokok, saya kasih korek. Biasanya orang rokok nggak punya korek, Pak. Saya kasih rokok, saya kasih korek. Makasih Pak Ustadz. Lah kok barusan di WA Pak Aib meninggal dunia. Innalillahi wa inna. Maka kalau menurut alim ulama, orang kalau mau meninggal 40 hari sebelumnya sudah hukumnya mayit. Berarti saya kemarin ngerokok bareng mayit Pak gitu. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Apa maksudnya? Ini iktibar untuk kita, peringatan. Maka Nabi menyampaikan kafabil mauti wa'idhan, cukup kematian sebagai nasihat. Muslihin, ingat koncomu, temenmu ngerokok bareng, ngopi bareng, tiba-tiba meninggal dunia. Kamu juga bisa habis ceramah pulang sehat, bukan mati. Saya mati, saya pulang sehat. Itu. Jadi kembali jamaah yang saya hormati, ini kayaknya sudah 23 menit saya ngomong nih. Udah kan? Kurang 30. Kurang 30. Udah lah Pak, biasa aja, nggak usah lama, beseknya udah dapet. Mbah mau. Saya besok siang masih ceramah ibu-ibu muslimat. Ini lagi full ini Pak, jadwalnya lagi full. Maka saya harus banyak minum jamu nih. Jadi kembali kesimpulannya adalah Maulid Nabi Muhammad SAW. Tadi sampaikan Ustadz Asep ya, mahabbah, baca sholawat, betul. Adillahumma qabrahul karimi bi'anfing sadiming salati wa taslim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Al-jannatu wa na'imuha sa'dul lima yusalli wa yusallim wa yubarik alaihi. Yang ini buat besok aja malam lah di Al-Islah. Ya, ini kesimpulannya adalah satu, dengan tema eratkan ukhuwah Islamiyah. Yang kedua, ukhuwah watoniyah antar anak bangsa. Yuk kita jaga agar negara Republik Indonesia tetap aman, nyaman, dan damai. Harapannya kalau menurut Pak RW, agar negara Indonesia menjadi negara yang gemah ripah loh jinawi, toto tentrem kertora harjo, ing madya mangun kaso ing ngarsoning tulodo, tutwuri handayani baldatun toibatun warobon ghafur. Pak RW tahu nggak yang begini nih?
Nggak tahu sampean, tanya Haji Dodi, pasti nggak tahu dia. Yang ketiga, ukhuwah basyariyah. Antar sesama kita pererat. Kita itu plural agama, plural suku. Agama kita ada 6, Islam, Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, Konghucu. Suku kita banyak. Malam ini ada suku Jawa, saya sendiri. Ada suku Sunda, Kang Solahuddin. Ada suku Padang mana? Nopi, Padang. Nah itu Pak, sampean dari Riau, apa sukunya namanya? Suku Riau, Pak Dodi suku Bekasi. Kita berbagai macam suku, ayo bersatu biasa aja. Nggak usah merasa hebat sukunya apa, itu namanya ukhuwah basyariyah. Jadi malam ini pererat ukhuwah Islamiyah, watoniyah dan basyariyah. Yang kedua, gapai jamaah. Ya besok sholatnya yang rajin, subuh nanti yang rajin. Terus sejatinya bukan karena kita hebat. Iya, ini pelajaran dari Nabi. Jangan pernah merasa hebat dan bisa, tapi semua yang menghebatkan dan membisakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berhubung kita banyak dosa, bersama-sama kita istighfar. Ayo, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nuri kasari wa madadikal jadi wa jama'an nabi fi kulli adwani wa ala alihi washabihi an-nur. Ya Allah ya Tuhan kami, ampuni dosa-dosa kami ya Allah dan dosa kedua orang tua kami. Ampuni dosa para guru-guru kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, lantaran kami memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jadikan kami diakui menjadi umatnya oleh Nabi-Mu ya Allah. Jadikan kami nanti disyafaati oleh Nabi-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, mampukan kami untuk menjalankan seluruh rangkaian perintah-Mu ya Allah, menjauhi larangan-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami yang hadir malam ini memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikan ketetapan iman dan Islam ya Allah. Mudahkan segala urusan ya Allah, urusan ekonomi, urusan dunia, urusan mendidik anak dan segala macamnya ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, berikan negara kami negara yang aman, nyaman dan damai ya Allah. Berikanlah kami dalam urusan pandemi Covid ini segera sirna ya Allah, sehingga ekonomi bisa lancar sebagaimana sedia kala ya Allah. Anak-anak kami dalam dunia pendidikan bisa mengenyam pendidikan sesuai dengan yang kami harapkan ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, tiada daya dilupai kecuali atas pertolongan-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Tutur kata kurang sopan mohon maaf, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.